Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan lagi studi kita kristalisasi. Kita masuk ke dalam surat Filipi kali ini. Dan kita akan bahas ini 4 pasal. Kita angkatkan tema-tema apa yang muncul dari surat Filipi ini ya. Jadi saya ingatkan bahwa studi kristalisasi bukan studi yang menafsirkan surat Filipi secara seperti biasa para penafsir, tapi ini studi yang hanya mengangkatkan tema-tema ya. Beberapa tema diangkatkan, nanti dia mengkristal dan kita bisa menemukan 1 atau 2 tema utama dari kitab ini ya. Jadi kristalisasi ini kita coba dulu ya, surat yang 4 pasal ini kita coba angkatkan dulu tema-tema. Untuk hari ini kita coba angkatkan tema seteru salib Kristus ya. Ini karena nanti kita melihat ini tema yang muncul di surat ini ya. Sebelumnya saya mau coba menganalisis dulu surat ini ya. Ini surat sangat bernada sukacita ya. Jadi kalau kita melihat istilah sukacita itu di dalam kitab ini, itu ada istilah kario, itu artinya sukacita ya. Dan ini munculnya 9 kali dalam surat yang hanya 4 pasal ini, istilah sukacita ini ya. Dan bisa kalau kita bandingkan di ini, sukacita ini muncul 74 kali dalam perjanjian baru. Tapi dalam Matius saja hanya 6 kali. Dalam surat-surat Paulus yang lain, misalnya Roma yang 16 pasal itu hanya 4 kali saja. Korintus yang juga 16 pasal juga 4 kali saja ya. Jadi ini khusus memang nadanya ini nada sukacita lah ya, kelihatan di sini ya. Nah, tapi bukan berarti tidak ada tema-tema teologis yang penting di dalamnya. Misalnya kayak kenosis ya, mengosongkan diri itu, dan seteru salib Kristus ini. Ini yang hari ini kita coba dulu angkatkan ya. Seteru salib Kristus itu adanya di pasal 3 ayat yang ke-18 ya. Saya coba bacakan ini. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu. Jadi ini karena sudah penting poin ini ya. Kerap kali artinya sudah sering sebenarnya Paulus ngomong soal ini ya. Sekarang dia kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Ini karena artinya apa ya? Duka cita lah itu. Di sini baru ada istilah menangis ya. Di dalam surat yang penuh dengan sukacita itu, nada sukacita, di sini Paulus kunyatakan pula sekarang sambil menangis ya. Apa sih yang ditangisi Paulus itu? Dia bilang gini, banyak orang yang hidup ya, hidup di sini tentu ya gaya hidupnya maupun pemberitaannya. Kalau kita lihat di bagian atasnya itu guru-guru atau pekerja-pekerja jahat, penyiar palsu, atau bahkan Paulus bilang di sini anjing-anjing ya. Jadi di sini dikatakan banyak orang yang hidup ya, gaya hidupnya maupun juga pemberitaannya itu adalah seteru salib Kristus. Nah, ini yang mau kita renungkan dulu kali ini ya. Barangkali kita perlu juga menganalisis dulu sebelum masuk ke sini. Surat yang 4 pasal ini kita analisis tetap pakai prinsip trilogi. Artinya Tuhan bicara 3 kali di dalam kitab ini ya, secara khusus. Yang pertama pasal 1 sampai pasal 3 ayat 1a di sini. Karena kelihatan surat ini semua kayak mau selesai. Ya, kayak mau selesai. Akhirnya pasal 3 ayat 1a, akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah bersukacitalah dalam Tuhan. Selesai seolah-olah ya. Tapi ya, disambung lagi, menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku. Jadi kayak ada tadinya udah selesai, disambung lagi ya. Sehingga kita buatlah analisisnya pasal 1 sampai pasal 3 ayat 1a ini 1 poin aja. Satu bagian ya. Dengan tema yang sangat menyolok di sini adalah kenosis itu, mengosongkan diri. Nanti besok-besok kita akan pelajari baik-baik ini kenosis itu maksudnya apa ya. Nah, dan bagian kedua ini pasal 3 ya, menuliskan hal ini lagi kepadamu. Dia langsung bicara soal
pengajar-pengajar sesat itu apa anjing-anjing yang dibilang di sini ya, pekerja-pekerja jahat, penyurat-penyurat palsu. Ya dia langsung bicara soal itu dan memang sampai kepada pasal 3 terakhir ini masih bicara soal itu, soal penyesatan itu ya. Dia bilang masih dia inilah seteru salib Kristus. Inilah yang hari ini kita mau pelajari ya. Mengenai pasal 3 ini secara keseluruhan lah ya. Ya tergantung kita lihat nanti seberapa kita sanggup nanti. Baru pasal 4 yang terakhir ini ada hal-hal yang praktis ya. Di sini nasihat-nasihat yang sangat bagus, bersukaca senantiasa dalam Tuhan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, jangan hendaknya kamu khawatir dan sebagainya. Ini hal-hal di pasal 4 hal-hal praktis. Jadi kalau kita pakai prinsip trilogi, ya ini temanya yang pertama kenosis, yang kedua seteru salib Kristus, yang ketiga baru hal-hal yang praktis. Tapi coba dulu kita melihat dulu yang ini, seteru salib Kristus. Ini apa ini maksudnya? Karena ini cukup artinya membuat Paulus menangis, katakanlah begitu ya. Dia sedih gitu karena lihat banyak orang. Kalau dia Paulus sedih, ini aja udah kita ketahui bahwa Paulus bukan sedih karena orang seteru salib yang di luar kekristenan atau di luar, katakanlah di luar gereja gitu ya. Berkali-kali kita harus paham bahwa guru palsu bukan orang yang di luar. Bukan orang luar itu. Kalau orang luar apa pengaruhnya? Ya. Yang dimaksud seteru salib Kristus oleh Paulus di sini itu orang dalam. Cuma pemberitaannya maupun gaya hidupnya itu melawan prinsip salib itu. Nanti kita belajar dulu prinsip salib Kristus itu apa. Jadi sekali lagi Bapak Saudara, bukan orang luar yang dibicarakan Paulus di sini. Ini orang dalam, ya. Jadi ini berkali-kali ya. Contohnya lah uang palsu kan bukan itu misalnya uang asli ya. Yang palsu itu kan tetap uang. Jadi orang dalam sama-sama uang gitu loh. Cuman yang satu palsu, yang satu asli. Jadi yang palsu itu dari uang asli itu bukan benda yang lain. Bukan benda yang lain lah, masih sama-sama uang, ya. Ini juga gitu. Seteru salib itu bukan orang lain di luar gereja, enggak, masih di dalam, sama-sama. Cuma, ini dia. Mari kita melihat dulu seteru salib Kristus. Kita melihat dulu ini istilah ini ya yang digunakan oleh Paulus ini. Seteru itu istilah Yunaninya ektros, itu artinya musuh atau membenci atau dibenci ya. Kemudian hostile itu bermusuhan, itu artinya bertentangan. Foe itu juga artinya musuh ya. Musuh itu artinya melawan. Dia tidak artinya aktif melawan, menyerang ya. Ya kalau musuh ada kayak ada orang kalau kita tidur banyak nyamuk nggak apa-apa, yang penting nyamuknya jangan menggigit kan gitu ya. Atau banyak singa pun di samping kita tuh ya nggak apa-apa lah, asal singanya jangan nerkam. Ini masalahnya yang dimaksud di sini, ektros itu artinya enemy itu artinya musuh dan menyerang dia. Ya merusak. Nah, gitulah ya. Membenci dalam arti dia merusak, menyerang ya. Bermusuhan ya, bertentangan, dia menentang ya. Jadi dia tidak netral. Jadi itu sebabnya ini membuat Paulus ya menangis lah ya melihat bagaimana ini ya. Nah, apa ini artinya? Salib pemberitaan Paulus berarti kalau dari sini kita ambil kesimpulan ya. Berarti pemberitaan Paulus fokusnya salib Kristus kan begitu kan? Logikanya aja kalau ada seterunya seteru salib Kristus ya tentu yang diberitakan Paulus itu adalah salib Kristus. Ada dua istilah ini, salib dan Kristus ya. Ini istilah Kristus ini yang Paulus sering gunakan ini sebenarnya lebih dalam daripada yang kita bayangkan. Kita hanya membayangkan kan Kristus itu yang diurapi lah, Kristos istilah Yunani kan. Tapi sebenarnya nggak cuma itu. Kristus itu, kalau di surat Korintus itu dibilang, pasal 12 kalau nggak salah itu korporat. Jadi ada Kristus yang, the Christ itu artinya Yesus. Yesus adalah Kristus itu. Tapi Kristus ini juga korporat. 1 Korintus atau kita baca aja ya, barangkali ini 1 Korintus, mudah-mudahan saya juga dapat ini ayatnya ya.
1 Korintus 1 Korintus 12 ya, kalau yang saya ingat ya, mudah-mudahan tidak meleset ya. Demikian, ini deh, mudah-mudahan. Nah, ini dapat dia. 1 Korintus 12. Karena sama seperti tubuh, ya ini bicara sedang tubuh ya, itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Jadi Kristus itu satu tubuh sekalipun banyak anggotanya. Jadi Kristus ini adalah pribadi-pribadi yang menyatu, anggota kayak tangan ya, tubuh dia bilangnya ya, tangan, kaki, apa semuanya itu dibilang Kristus. Jadi Kristus itu bukan sesuatu yang apa katakannya, roh Kristus ya, spirit ya, tentu Kristus ini ada spirit ya, benar. Kristus ada yang pribadi, kepala, yang kita disebut kepalanya itu Yesus. Tapi Kristus juga adalah tubuh ya, tubuh yang tapi anggota-anggotanya ini jelas, karena firman Tuhan bilang jadi siapa yang ada dalam Kristus dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Jadi ini Kristus yang dimaksud di sini, tubuh di sini, ini sesuatu pribadi-pribadi yang benar-benar baru. Yang lama nggak ada lagi, kedagingan, dunia, gangguan iblis, apa semuanya itu nggak ada lagi. Jadi Kristus itu adalah sesuatu yang sangat-sangat spiritual, spirit ya, ciptaan baru, manusia baru, ya, pokoknya semuanya lah ini ya. Yang sama sekali yang lama sudah berlalu. Yang lama itu apa? Yaitu pengaruh manusia lama, pengaruh dunia, pengaruh iblis, pengaruh semuanya yang lama itu, ya. Tidak ada lagi. Kristus sama ini, iblis tidak punya hak apapun terhadap Kristus ini. Ya. Kristus tubuh yang saya bicara ini sekarang ini ya. Nah, tapi untuk mencapai ini itu ada salib di sini. Nah, ini yang mau dibicarakan ini ya. Banyak orang beritakan, apalagi ajaran sekarang New Age itu bilang Kristus dalam diri setiap orang ada Kristus, tinggal aja engkau sadar aja. Sadarlah bahwa dirimu itu ada Kristus dalam dirimu, ada yang bersifat, bahkan ada Elohim dalam dirimu. Jadi tinggal butuh perubahan kesadaran atau bertumbuh dalam kesadaran. Salib ini disangkal. Darah Yesus disangkal juga, karena kalau bicara salib ya darah juga ya. Karena di salib itulah darah itu. Nggak mungkin memisahkan salib dengan darah ya, nggak mungkin. Jadi Kristus ini untuk mencapai ke sini itu ada salib. Nah, ada lagi ajaran sekarang nih, kasih karunia. Katanya orang Kristen tidak perlu pikul salib, katanya. Karena itu setelah Yesus mati bangkit nggak pernah lagi ada diajarkan suruh pikul salib. Iya memang nggak ada, tapi prinsip salib itu, makanya sekarang nih saya masuk kepada satu poin yang sangat-sangat penting. Apa sih prinsip salib? Apa kita harus suruh mikul salib kayak Yesus mikul salib berbentuk kayu? Enggak, jelas ya. Walaupun ada, kalau di Filipina saya pernah dengar itu ada orang yang mikul salib kayu itu. Enggak, bukan itu. Juga bukan pakai kalung di sini loh. Kalung salib. Salib itu bukan untuk dikalungin begitu ya, kalau mau pakai sih terserah aja, tapi bukan itu artinya prinsip salib itu. Ini yang mau saya jelasin dulu sebentar. Sebenarnya sudah sering ya saya jelaskan, karena ini poin yang sangat penting. Coba dulu kita lihat di Taman Getsemani, kita akan tahu nanti dari situ. Apa sih sebenarnya prinsip salib itu? Kita tahu dulu di Taman Getsemani, pergumulan Yesus itu. Ya, apa yang terjadi di sana? Yesus sedang berdoa, ya 3 kali dia berdoa itu. Di sini ada di sebelah kirinya katakanlah ya, ada cawan salib. Cawan itu artinya simbol penderitaan atau simbol salib lah. Penderitaan salib, ya, cawan. Di sini ada kehendak Bapa. Yesus berdoa, Bapa, sekiranya mungkin, ya, sekiranya mungkin, biarlah cawan ini, cawan penderitaan atau cawan penderitaan salib ini, lalu daripadaku. Kenapa? Karena Yesus sebagai manusia normal, dia tidak ada seorang pun yang mau menderita. Bodoh itu kalau orang memilih penderitaan. Yesus tidak ingin menderita. Ya,
Jangan saudara pikir Yesus itu orang yang sedang menderita. Enggak, dia nggak suka sama seperti kita. Makanya dia bilang, biarlah ini lalu daripadaku. Hanya ada kesukaan Yesus yang sangat luar biasa di sini. Apa kesukaan Yesus? Suka akan kehendak Bapa. I delight to do thy will. Itu dalam Ibrani itu. Aku suka melakukan kehendakmu, ya Bapa. Maka Yesus bilang, biarlah ini lalu, tapi jangan kehendakku. Karena Yesus juga punya kehendak. Secara manusia dia punya kehendak. Ya, punya pikiran, perasaan. Itu makanya nanti di kenosis itu kita belajar pikiran dan perasaan Kristus itu. Kristus kepala ya. Jadi dia punya kehendak. Cuma dia bilang, janganlah kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu lah. Kenapa? Karena aku suka kehendakmu Bapa. Aku suka. Nah, 3 kali dia berdoa. 2 kali. Yang ketiga, ternyata Bapa menjawab bahwa kehendak Bapa adalah Yesus minum cawan penderitaan itu. Makanya ketika dia ditangkap, ketika Petrus itu tebas itu kepala, kuping apa semua, Yesus bilang, masa dilarang itu. Masakan cawan yang diberikan oleh Bapa kepadaku tidak aku minum. Artinya di dalam Getsemani itu dinyatakan bahwa kehendak Bapa adalah Yesus minum cawan penderitaan. Ini sesuai dengan nubuat Yesaya 53 bahwa kehendak Bapa adalah meremukkan dia. Itu ayat berapa itu? Pokoknya di Yesaya 53 itu pasti. Kehendaknya untuk meremukkan dan membuat dia mengalami kesakitan. Itu kehendak Bapa. Bukan maksudnya ini bukan dia karena Bapa ini senang menyiksa orang, enggak. Itu memang jalan untuk masuk ke dalam Kristus yang baru ini, itu harus jalan salib. Tidak boleh ada orang mau coba melanggar prinsip ini, ya. Kalau saudara dan saya memang ini semua kasih karunia, betul lah, nggak usah lah itu dibicarakan. Kalau soal kasih karunia itu, udah itulah, ya. Cuma masalahnya prinsip melaluinya itu yang harus diberitakan ini, ya. Karena ada banyak sekarang pemberitaan yang loncat dari salib ini. Pertama New Age, saya sudah bilang itu tadi, agama zaman baru, ya, agama orang modern lah kalau kita bilang. Dia juga menyangkal itu salib dan darah Yesus. Ada juga ini kelihatannya ini pemberita sukses ini, atau pemberita kasih karunia, atau barangkali pemberita kasih Allah, kasih Elohim. Seolah-olah semua sudah dikerjakan sama Yesus. Semua sudah. It is finished. Diucapkan lagi tetelestai ketika saya sudah selesai. Betul sudah selesai. Tapi ingat Yesus bilang, barang siapa yang mau ikut aku, artinya mau masuk dan menjadi Kristus, menjadi anggota Kristus ini, enggak bisa enggak. Barang siapa yang mau ikut aku, harus menyangkal diri. Jadi prinsip salib adalah prinsip penyangkalan diri, atau lebih tegasnya penyangkalan kehendak diri dan memilih kehendak Bapa. Itu prinsip salib. Pemberitaan kita mesti memberitakan, ya Kristus kita beritakan tentu, ciptaan baru. Karena salib ini kan sudah menumpas segala sesuatu yang lama. Yang disalib itu sebenarnya bukan hanya Yesus secara jasmani, tapi juga manusia lama kita, bahkan dunia, bahkan iblis, roh jahat, ciptaan lama tumpas habis di situ. Prinsip salib itu bukan hanya menumpas segala-galanya, tapi prinsipnya juga penyangkalan diri. Karena memang secara de facto, secara de jure, secara hukum semuanya udah beres. Roma pasal 6 manusia lama kita telah turut disalibkan bersama dengan Kristus. Betul. Kemudian dalam surat Galatia itu barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala keinginannya. Secara de jure, secara hukum sudah habis semuanya, tumpas, it is finished, sudah selesai, nggak ada lagi. Kristus tidak lagi dikuasai apapun, kedagingan, iblis, dunia, nggak ada. Tapi ada prinsip di sini, salib. Itulah Yesus, makanya Paulus bilang salib Kristus. Kenapa nggak dia bilang aja, ya udah nggak usah lagi salib lah diberitakan.
Karena Paulus juga bilang pemberitaan salib itu ada sandungan itu di Galatia ya itu ya. Galatia ya. Pemberitaan salib. Jadi Paulus itu memberitakan salib. Mana dia nih? Galatia itu penasaran juga saya melihatnya. Ciptaan baru. Itulah yang ada arti pemberitaan. Ini dia nih. Galatia 6 ya. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, mereka yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Di sini juga dibicarakan salib. Jangan dilupakan itu. Jangan bilang nanti nggak ada ajaran mikul salib. Siapa bilang? Ada, sangat ada sekali. Paulus itu memberitakan pemberitaan salib, tapi bukan mikul salib kayak. Dan juga harus ada paham. Secara de jure kita sudah selesai, kita sudah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Kita sudah menjadi ada dalam Kristus, ya. Nanti Paulus juga bilang di dalam Kristus ada nasihat, persekutuan roh, ada kasih mesra, belas kasih. Tapi prinsipnya itu, salibnya itu, prinsip salibnya itu tetap ada. Tetap kita harus menyangkali keinginan kita, itu prinsip salib. Menyangkal keinginan daging. Ya, menyangkal keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup itu mesti disangkal dan tiap hari. Makanya firman Tuhan bilang, barang siapa Yesus bilang memikul salibnya, keinginannya itu tiap hari, hawa nafsunya itu tiap hari itu disangkal tuh. Kalau pemberitaan kita itu pemberitaan tentang kasih Bapa, ini ada orang yang nggak sadar ya bahwa dia seteru salib Kristus dari pemberitaannya. Dia memberitakan kasih Bapa, dia memberitakan kasih karunia, dia memberitakan anugerah begitu, tapi dia tidak memberitakan prinsip salib penyangkalan diri itu. Ya. Tanpa sadar dia sebenarnya menyangkal salib Kristus itu. Prinsipnya, penyangkalan dirinya itu loh. Misalnya ada orang berkhotbah ajaran teologi sukses. Itu sama aja mengipas daging, tuh keinginan daging. Karena semua orang keinginan dagingnya ingin kaya, semua. Gila juga kalau ada orang ingin miskin, nggak ada itu. Kecuali orang gila kali ya. Kalau orang normal, dia pasti ingin kaya, ingin ingin dihargai, ingin dihormati, semuanya inginnya lah itu. Udah ngerti lah, ingin daging. Kalau itu dikipas, kalau nanti kipasnya gini pemberitaannya, kalau kau ikut Tuhan, engkau akan sukses. Bisnismu lancar, keluargamu gak banyak masalah, engkau sehat terus, engkau itu namanya kipas. Kipas keinginan daging itu sama dengan menyangkal salib Kristus itu. Jadi saudara saya harus beritakan Injil, misalnya bertobatlah. Ya, bukan supaya engkau diberkati dulu, bukan supaya engkau nanti kaya, bukan, gak ada urusan di situ. Bertobatlah, kenapa? Karena kerajaan sorga sudah dekat. Kita prinsipnya bicarakannya kepentingan Tuhan, kepentingan Kristus. Ya, jangan ngipas-ngipas pemberitaan kita tuh ngipas-ngipas daging. Enggak dikipas saja sudah ada kok keinginan dagingnya itu, walaupun secara de jure sudah habis, tapi kan secara de facto masih ada yang harus kita sangkal tiap hari. Nah ini banyak orang dibilang Paulus ini enggak sedikit, banyak dan ini dalam dunia kekristenan ya. Sekarang saya masuk kesimpulan lah. Ini belum saya bicara ini tentang anjing-anjing pekerja jahat atau apa, besok lah ya kita bicara lagi nyambung kali ya. Jadi ada banyak orang nih kesimpulannya, bagaimana? Aplikasikanlah langsung dulu. Ada nggak sih dalam dunia kekristenan seteru salib Kristus? Bukan ada aja, banyak. Apa cirinya? Mereka tidak memberitakan prinsip salib, yaitu penyangkalan diri. Mereka malah ngipas keinginan daging. Kalau kau ikut Tuhan, engkau baik-baik saja. Engkau dipulihkan. Betul, semuanya itu yang ngomongin. Tapi dia melupakan satu di sini, prinsip salib, penyangkalan diri. Kalau orang memberitakan bertobatlah, bukan supaya engkau diberkati, bukan supaya engkau kaya, tapi supaya kerajaan surga datang. Itu baru. Nah itu baru tuh. Kalau itu baru memberitakan dengan prinsip salib. Engkau sangkalah keinginanmu supaya kerajaan surga itu datang. Karena keinginan daging dengan keinginan roh berlawanan. Itu berlawanan, Paulus sudah bilang itu.
Keinginan daging dan keinginan roh itu berlawanan. Kadang-kadang saya pun juga begitu. Saya tuh nggak ingin jadi orang kayak gini, nggak ingin jadi beritakan firman kayak begini. Nggak ada. Saya ingin, karena saya punya, bapak saya dulu ada kontraktornya, usahanya, saya juga jurusan teknik sipil. Saya punya rencana bahwa saya ingin hidup saya ya sebagai pengusaha lah, kira-kira begitulah. Tapi kok jadi begini ya? Itu kan penyangkalan diri. Ya saya sih nggak nyesel, nggak nyesel. Bersyukur bahwa Tuhan mengarahkan hidup saya jadi ke sini. Tapi ingat, keinginan daging saya, keinginan roh beda. Itu yang harus disangkal. Jangan nanti dikipas-kipas. Ini banyak orang menjadi seteru, baik gaya hidupnya maupun pemberitaannya. Itu di dalam dunia kekristenan saat ini. Cukup dulu lah, nanti besok sambung lagi lah. Haleluya, amin.